Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi bersama kita tim Kartaji. Waliri Bolati Maji. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan explore ya, yaitu menuju ke ini ya Pak Dano ya, sebuah danau ya. Kemarin menurut petunjuk dari Eyang Resi Kapak Sohor ya. Kita harus menemui Raja Resi Warti Kandayan. Iya, kita harus menemui Raja Resi Warti Kandayan, dan ini kita sudah menyiapkan bekal yang cukup banyak di belakang kamera sana. Itu Untuk 4 hari 5 malam itu. untuk acaranya kita 4 hari apa ya, 4 hari 5 malam ini ya. Mudah-mudahan sih 2 hari selesai lah ya. Iya, yang Mudah-mudahan. kita inginkan ya apa, malam ini selesai Pak. Iya. Karena di sini sudah dingin banget, Dinginnya minta ampun. jauh dari keramaian. Iya. Jadi kita bisa nih. Aduh, payah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Apa, kita sedang mengulik sejarah kerajaan Ganukawali, yaitu di tanah Pasundan ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sejarah yang mungkin lama terpendam atau yang belum tersurat, belum tertuliskan, bisa kita ungkap ya sejarah ini. Langsung aja lah. Yuk, cekat-cekat. Cekot-cekot Tas. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman kalau mau nonton channel kita, dimohon untuk dari awal sampai selesai. Jadi nanti tidak gagal fokus ya, gagal paham ya. Kadang-kadang cuma lihat sebentar, cross ya, nanti nggak paham. Lihatlah channel Bakat Haji dari awal sampai akhir jam 5 sore. Yang penting kita harus semangat, semangat, semangat. Kemarin jenengan sudah apa? Subhanallah. Subhanallah. Ada hilang, koper kakulang. Firman berbak bae, Fir. Oh, pada guys. Subhanallah. Subhanallah. Sih. Wop, bure bae, Fir. Bure bae. Subhanallah. Ya Ma'asyiral Aljin. Hadir. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Allah. Bah, kunci lah, bah, kunci, bah. Kunci. Kita harus lewat danau sih, bah. Ya. Yuk, Lanjut. lah, yuk, anu, Fir. Aja ke Tuhan. Menghindar kalau Alsin tak kaget Pak. Ya Ma'asyiral Aljin. Hadir. Allahu Akbar. Subhanallah. Orang apa? Hastina oke. Oke Raja Hastina oke. Hastina oke guys. Yang kemarin ya Pak. Jatuh cinta karo Rababu. Seperti ini wujudnya. Yo. Hastina oke. Cinta karo Rababu. Yang kita mati sama Rababu Pak. Berarti ini yang membuat kekacauan di kerajaan Ganukawali. Ya. Bangsa-bangsa lagi ya. Dua kerajaan jin, Bang. Saung Inggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya kalau bener aku kayak bareng lembaring siapa-siapa ini. Ya wis. Allah. Apa? Sampurasun. Rampes. Ya. Kadie
Aing teh geus ngomong. Pulang. Usah di dieu di. Sa dieu. 1, 2, 3, 4. Tambah orjel mainnya. Dekil. Mana teh? Kenalan dulu Tuan Raja. Saya Tasa. Kartaji. Kartaji. Ya. Bukan kamu kemarin sudah digosok jadi sate. Mungkin belum takdirnya. Wah. Orang ajar. Mau ngapain lagi kalian? Saya sudah menyuruh kalian jauh dari tempat ini. Ini wilayah larangan, perbatasan dari mereka-mereka yang selalu membuat hatiku kecewa. Sebenarnya ada masalah apa sih dengan panjenengan? Bukankah kemarin saya sudah mengatakan mereka akan menculik kekasihku Rababu? Nggak ada yang mau menculik kekasihmu. Banyak. Prabu Mandi Minyak sudah menculik, bahkan sudah menyetubuhi kekasihku Rababu. Nah terus? Rababu itu milik saya. Hastina, Oke, penguasa Saunginggil. Wajahku yang tampan. Apa kekuranganku? Harta benda, emas berlian, bintang di langit pun akan aku petik, kusembahkan kepada kekasihku Rababu. Wanita yang panjenengan puja, apakah mencintai panjenengan? Mencintai ataupun tidak, saya tidak peduli. Tetapi saat ini dia bersemayam menemani tidurku sepanjang malam. Maksud Tuan Raja? Mereka tahunya Rababu sudah tiada. Ya. Tetapi saat ini Rababu aku semayamkan di suatu tempat rahasia yang hanya aku berdua bisa menikmati setiap malam. Berarti jasadnya Rababu panjenengan sembunyikan? Ya, Astagfirullah. aku abadikan. Dia tidak bisa mati selamanya bersamaku. Gimana? Itu rahasiaku. Di satu tempat yang hanya aku berdua bisa menikmati setiap malam. Memangnya jasad dari Rababu panjenengan apakan? Saya abadikan. Biar dia hidup setiap malam bersamaku. Diabadikan sih berarti diawetkan apa ya? Ya. Kalian sudah saya hargai. Sudah saya hormati. Sudah saya sampaikan kemarin. Kalian pergilah dari wilayah ini. Itu kan jasad sudah mati. Kenapa masih saja? Itu urusan saya. Kalian sebagai orang Jawa, pulang saja. Ini tanah Pesundan. Iya. Saya tahu. Kemarin sudah saya sampaikan. Jika kalian nampak lagi di wilayah ini, maka prajuritku akan menghadang kalian. Tapi apa masalahnya? Kenapa konflik di kerajaan Galukawali ini berkepanjangan bahkan sampai saat ini? Rangyang Mandi Minyak sudah melukai hatiku. Rababu yang aku cinta, dia setubui, bahkan dia nikahi menjadi istri. Mandi Minyak kurang ajar.
Selepas itu, aku pengaruhi saudara-saudaranya untuk memusuhi Mandi Minyak dan keturunannya. Karena Mandi Minyaklah yang sudah melukai hatiku dengan menikahi Rababu. Ya itu kan sudah menikah resmi. Kenapa panjenengan sakit hati? Karena dia kekasihku. Saya tidak mau banyak omong. Sekalian kalian pergi. Tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, akan kubinasakan. Saya akan pergi dari lokasi ini ya, dari wilayah ini. Tapi dengan satu syarat, panjenengan tidak usah membuat kekacauan. Tidak usah mengatur diriku. Aku raja di wilayah Pasundan ini. Raja, Kalian pergi. Wow! Raja Edan. Oke, danan karo wong wadon kok. Oh! Wah! Kurang ajar. Kuat juga kau manusia. Manusia Jawa rupa-rupanya. Wow! Oh! Sebentar Tuan Raja. Apalagi? Jika panjenengan kalah, apakah panjenengan akan menerima kekalahan dengan berdamai? Saya raja dari kerajaan Saung Inggil tidak pernah tunduk kepada siapapun. Tetapi jika kalian manusia dari Jawa Ya. ingin berdamai, saya terima. Dengan syarat kalian bisa menghidupkan lagi kekasihku Rababu. Ya nggak mungkin dong, jasad sudah menjadi mayat kok mau dihidupkan kembali. Saya Bagaimana tidak peduli. ceritanya? Jika kalian mau damai, silakan tunjukkan kebolehan kalian untuk menghidupkan kekasihku Rababu. Jika kalian sanggup, maka saya bersedia untuk damai. Dan pasukan prajuritku akan aku hentikan untuk mengganggu kalian. Bagaimana? Tapi benar ya, Pasti. Ini Hastoe. Oke. Tidak pernah melanggar janji. baik. Syarat yang panjenengan ajukan saya terima. Baiklah. Saya kasih waktu 3 malam. Selepas 3 malam, kekasihku, permausiriku, jantung hatiku Rababi harus hidup kembali. Berarti yang harus Tuan Raja lakukan, tunjukkan keberadaan di mana jasadnya siapa ya? Putri Rababu. Ya, jika kalian sudah siap untuk menghidupkan Rababu, akan kutunjukkan, akan kubawa Rababu di hadapan kalian. Baiklah, jika syarat itu yang kalian ajukan. Tapi saya juga minta izin untuk bertemu dengan Raja Pretikandayun. Silakan saja. Saya raja yang tidak pernah ingkar janji. Jika kalian sudah bisa menghidupkan kembali Rababu, apapun yang kalian minta, saya tepat. Silakan kalian masuk. Terima kasih Tuan Raja. Selepas melewati danau, Raja Rasikandayun sedang bertapa di sana. Baiklah, Saya pamit dahulu. monggo. Akan bermesraan dengan kekasihku Rababu. Raja, Apoko aing Raja Edan. Sampurasun. Wah. Berapa? Lawan mending apa? Nyerang? Iya, nyerang ini gara-gara masalah asmara bisa sampai sejauh itu.
Terus lebur mau apa Pri? Lebur apa? Ini syarat untuk dihidupkan kembali kok. Terus Gendeng kok. terus ya tanya Ya bisa pokoknya iyalah. Iya. oh taktik. Iya. Kan kita harus menemui Raja Kritikan Dayun, Raja Resi. Dijinakan si Oli. Diizinkan boleh masuk. Oh, Tapi dari kemarin-kemarin nggak boleh masuk kan. Diserang sana sini. berarti jaluk tadi urip nak. Itu syarat itu. Ya yuk kita lapas. Sat. Gila. Kita no gini. Iya kita dano. Berarti lewatin dano ge langsung. Iya. Bu ya, Bah? Nanti mana? Ya. Untuk pinggir. Kok karo bayar kok bilang itu pinggir ya. Ya. Subhanallah Pak. Hah? Oh bener yo. Selepas dano. Ayo. Gitu tuh Pak. Pakaiannya resi. Tapi memiliki aksesoris raja. Berarti ini raja resi. Raja sih bener kan. Mudah-mudahan Berarti bener, kan Pak. Dayun. Mudah-mudahan bener Pak. Iya. Gitu. Siapa orang apa yo? Iya. Bismillah. Assalamualaikum. Rampes. Injih Tuan Raja. Kebetulan sekali jika seperti itu. Monggo. Oh, wilayah Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu Tuan Raja. Parunten. Anjen saha. Tiasa asup. Di dieu. Saya Kartaji, Tuan Raja. Kartaji. Mohon maaf, Tuan Raja. Apakah Tuan Raja bisa menggunakan bahasa yang kita mengerti? Anjen. Jelma Pasundan. Saya dari Jawa. Jawa Tratah dari mana? Kami dari Trah, Pasir Luhur, Tuan Raja. Pasir Luhur. Di bawah lereng Gunung Slamet. Iya, Saya mempunyai sahabat di sana. siapakah itu Tuan Raja? Merebet namanya. Subhanallah. Alhamdulillah, itu eyang kami, Tuan Raja. Oh, wilayah Sekaring Bawono. Pantesan kalian bisa memasuki wilayah ini. Ternyata kalian cucu dari Merebet. Saya pastikan kalian manusia-manusia yang mempunyai kelebihan. Mohon maaf. Iya, Tuan Raja. Siapa nama panjenengan? Diulang. Nama saya Kartaji. Sekartaji. Ada tujuan apa kalian menjumpai diriku? Kami diamanai oleh eyang kami, Syekh Hantalaya, untuk mengunjungi raja-raja di Nusantara ini, Tuan Raja. Bagaimana bisa kalian masuk ke wilayah ini dan bisa menemuiku? Kami menemui Raja Jin yang ada di sini, yaitu Hastina Oge, Tuan Raja.
Terus Hastina Oge ini tidak memperbolehkan kami untuk menemui panjenengan. Akan tetapi dengan satu syarat, kekasih dari Hastina Oge yaitu Putri Rababu untuk dihidupkan kembali, Tuan Raja. Terus panjenengan menyanggupi? Kami menyanggupinya. Apakah kalian memang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Biar nanti dengan cara saya sendiri. Apakah hanya sebagai tipu muslihat agar kalian bisa memasuki wilayah ini? Ya, kurang lebihnya seperti itu, Tuan Raja. Pintar sekali kalian. Tidak salah. Mereka mempunyai cucu yang cerdas dan pintar. Untuk apa kalian mengetahui tentang wilayah ini? Tentang Galuh Kawali. Resi Kapak Sohor lah yang menunjukkan kami untuk datang ke wilayah ini untuk ketemu dengan Tuan Raja. Berarti kalian sudah bertemu dengan Kapak Sohor. Iya, Tuan Raja. Ya, sebenarnya saya sudah mengetahui tujuan kalian menjumpaiku. Syukur Alhamdulillah. Karena seluruh raja-raja di Nusantara ini sudah bersepakat untuk membangkitkan lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Mungkin ini sudah menjadi takdir Tuhan Sang Hyang Widi. Manusia yang bernama Sekartaji yang akan membantu leluhur untuk membangkitkan lagi kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara ini. Untuk menghadapi zaman goro-goro harus ada manusia yang seperti panjenengan. Izin Tuan Raja. Izin bertanya Tuan Raja. Sebenarnya di wilayah Kerajaan Galuh Kawali ada beberapa raja, Tuan. Yang pertama diriku sendiri. Saya mendirikan Kerajaan Kendan. Dari ayah dan kakekku. Manikmaya. Setelah kami melepas dari Tarumanegara, kami mendirikan sendiri dengan nama Galuh Kawali. Selanjutnya, setelah usiaku sudah lanjut, maka tahta kerajaan aku turunkan kepada putraku, Mandi Minyak. Sebenarnya saya memiliki 3 putra. Yang pertama, Rahyang Sempak Wajah. Yang kedua, Rahyang Kidul. Dan yang bungsu adalah Mandi Minyak. Inji Tuan Raja. Lalu kenapa wajah Tuan Raja terlihat sangat bersedih? Sebenarnya
Ada permasalahan apa, Tuan Raja? Sebenarnya saya malu untuk menyampaikan. Karena di tanah Pasundan ini, saya bergelar resi dan juga raja. Ya. Tetapi keturunanku bahkan terjadi konflik yang berpanjangan. Putraku yang pertama, Sempak Wajah, beliau tidak mungkin menjadi raja karena ada kekurangan di fisiknya. Ya. Kemudian dia memilih menjadi resi di wilayah Gunung Saunggala. Anak kedua, Rahyang Kidul juga seperti itu. Dia mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dia memilih menjadi resi di kawasan Gunung Galunggung. Yang ketiga, Mandi Minyak. Dia mempunyai fisik yang sempurna. Bahkan banyak orang mengatakan dia tampan, kulitnya kuning langsam. Ya. Maka saya nobatkan Mandi Minyak untuk menjadi raja. Dari remaja putraku 3 orang ini mencintai gadis yang sama. Seorang gadis yang cantik bernama Rababu. Ya. Dengan kebijaksanaanku. Karena mengingat anak pertamaku, Sempak Wajah tidak menjadi raja. Maka Paci Rababu saya nikahkan dengan putra sulungku Sempak Wajah. Dan Rahyang Kidul juga saya nikahkan dengan seorang putri yang cantik. Cinta mereka masih bergelora hingga suatu malam di mana di kerajaan ada jamuan makan malam. Yang hadir di undangan itu adalah Paci Rababu, bukan Sempak Wajah. Ya. Dari situlah Mandi Minyak dan Rababu terjalin hubungan cinta yang lama. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Resi Kapak Sohor, Tuan Raja. Betul. Cerita ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Karena tidak lama rahasia mereka terungkap. Ternyata Mandi Minyak telah menikahi Rababu secara diam-diam. Iya. Sebagai hukumannya, saya nikahkan Mandi Minyak dengan seorang putri raja dari Kalingga, yaitu Ratu Sima, dengan Dewi Pratawi. Dengan alasan, biarlah Mandi Minyak meninggalkan Galuh ini dan berpindah di kerajaan Kalingga. Setelah itu, Paci Rababu kembali
kepada suami asalnya. Sembak wajah juga menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Karena Sembak wajah juga sangat mencintai Rababu. Ya, ya. Dari peristiwa itulah cucu cicitku ada dendam, ada iri, sehingga konflik ini menjadi musuh bebuyutan sepanjang masa. Itu semua karena dipengaruhi oleh Raja Jin yang bernama Hastinahoge. Iya, Hastinahoge. Hastinahoge sangat sakit hati karena dia juga mencintai Rababu. Setelah mengetahui hubungan dengan Mandi Minyak, Hastinahoge sangat sakit hati dan melakukan dendam, kutukan untuk memusuhi semua keturunan Mandi Minyak. Maka sampai sekarang kekacauan ini terus tidak ada hentinya. Dalam pertapaanku, saya mendapatkan petunjuk bahwa suatu hari nanti ada seorang manusia yang akan membantu menyelesaikan masalah di kerajaan Galung ini. Dan mudah-mudahan Sang Hyang Widi telah mewakilkan seorang yang bernama Sekartaji. Ya, jika panjenengan berkenan, saya memohon, bantulah kami untuk menyelesaikan kekisruhan ini. Karena yang menjadi korban adalah penduduk yang hidup di zaman ini. Karena alas ini sudah dikuasai oleh Raja Jin yang bernama Hastinahoge dan juga anak buah dari Dadu Waringin. Sehingga penduduk yang ada di sekitar sini, mereka tidak bisa memasuki wilayah ini. Hidup mereka juga tidak damai karena sering terjadi pengaruh-pengaruh jahat. iya Tuan Raja. Ini sudah jelas sumber permasalahannya, yaitu dari Raja Hastinahoge. Mungkin kami akan memulainya dari situ, Tuan Raja. Betul sekali, Sekartaji. Jika kalian sudah bisa melenyapkan jin yang ada di wilayah ini, mungkin permasalahan ini akan segera terselesaikan. Ya, kami akan lakukan dengan cara perdamaian terlebih dahulu. Kalau memang bangsa jin yang ada di wilayah ini mau berdamai, hidup rukun, hidup toleransi antar umat beragama, mungkin itu akan lebih indah, Tuan Raja.
Betul sekali, Sekartaji. Dan saya mohon sekali lagi untuk bisa menyempurnakan menantuku, Pacirababu, yang saat ini disembunyikan oleh Hastina Oge. Iya, Tuan Raja. Saya percayakan kepada panjenengan. Saya yakin cucu dari Mrebet akan bisa mengatasi masalah ini. Insya Allah, Tuan Raja. Minta berkah doa dari Tuan Raja. Mudah-mudahan kami semua bisa menyelesaikan permasalahan ini, Tuan Raja. Kami menitipkan masalah ini kepada panjenengan. Dan kami, leluhur Tanah Pasundan, akan selalu mendoakan agar Sang Hyang Widi selalu merestui kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampurasun, Rampes, Rahayu. Rahayu. Bener bah? Iya, Nanti kan Dayun, lebu aku yo. iya. Sebenarnya kan Tuan Raja Fretikandayun ini sudah berupaya bijaksana, berupaya adil terhadap anak cucunya. Akan tetapi karena konflik asmara ini berkepanjangan sampai sekarang. Terus dibagi-bagi ya. Iya, harus dibagi-bagi. Siji raja, Ya. kita dinikahan karo sing disenengi, kita dinikahan juga yo. Iya. Tapi seneng mari Pak Pacirababu. Apa bu? Ya, Ya gue. kayak turusin karo kita Mirzani kayaknya. Subhanallah. Terus apa yang disampaikan Fretikandayun? Yang disampaikan Fretikandayun ini ya apa? Minta bantuan pada kita ya untuk membereskan ini semua, dan sudah jelas kan permasalahan pokok permasalahannya kan ada di Raja Jin itu. Berarti kita harus leburik cincin kabeh bae, Mbah. Iya. Enggak ya, kita apa? Ya kita peringatkan dulu lah. Kita lakukan apa? Negosiasi perdamaian. Siapa tahu dengan seperti itu bisa rukun kembali.